kita di tempat kita masing-masing penuh dengan sukacita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan. Sudah bersedia untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Iya, kita akan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Nyanyikan dengan penuh kegirangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekarang dengan tepuk tangan kita ulangi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalamnya yang kudus. Biarlah bersuka hatinya orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layakkanlah kami menaikkan kidung baru bagi-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus, pemandu ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu Dia ajari, mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Sebelum kita menghafal ayat hafalan kita hari ini, mari kita naikkan pujian kita. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Siapa di sini sahabat Yesus?
Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa. Terpujilah Tuhan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita tertulis pada Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita buat gerakannya adik-adik semuanya. Kita ikuti kakak guru sekolah minggu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian ayat hafalan kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bersiaplah kita dan berikanlah hatimu untuk diisi dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita, hadir dalam hatimu, hadir dalam hati Kak Masta, sehingga kita penuh dengan damai sejahtera. Sekarang kita naikkan pujian saat kita melihat jalan. Sekalipun kita tidak melihat, tapi hati kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita, memberkati hidupmu. Sekalipun kita sekarang berada di rumah untuk beribadah, Tuhan hadir bersama kita. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Ketika ref nanti hatiku percaya, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Ketika menyanyikan ref, hatiku percaya. Sekarang kita ulang dari saat tak kulihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, menari, berdoa, dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya. Oh, sudah ada. Baik. Ada lagunya kan tentang Alkitab? Yuk kita nyanyikan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Masta berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 20. Ayo buka kitabnya. Yohanes dari kitab Perjanjian Baru. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yang sudah bisa baca, kita sama-sama membaca ya. Kita akan mulai membacanya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian isi firman Tuhan, sudah sama-sama kita membacanya. Adik-adik, Kak Masta mau bertanya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Oh, iya, saya juga. Kalau kita ke kebun binatang, kita pasti banyak melihat banyak hewan-hewan di sana. Coba, apa-apa saja hewan di sana? Gajah, harimau, ada ular, apalagi? Jerapah, ada burung-burung,
Ayo apa lagi? Ayo jawab. Jangan malu-malu. Benar, ada juga loh ayam. Apa lagi? Kelinci. Iya, ada kelinci juga. Dan banyak binatang-binatang atau hewan di dalam kebun binatang. Jadi, kalau Kak Masta bilang kelinci badannya lebih kecil daripada harimau. Percaya nggak? Iya dong, percaya. Atau kuda badannya lebih besar dari ayam. Iya, benar. Kamu percaya kan? Percaya. Karena apa? Karena kamu sudah melihat. Iya, kamu sudah pernah melihat kelinci. Kamu sudah pernah melihat harimau di kebun binatang. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang murid Tuhan Yesus. Namanya Thomas. Siapa? Kurang kuat? Iya, Thomas. Thomas salah satu murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, waktu Yesus telah bangkit, dia datang menjumpai murid-muridnya. Thomas tidak ada. Jadi kata teman-temannya, Thomas, tadi Tuhan datang. Aku nggak percaya, orang aku nggak melihat. Kalau belum kulihat tangan Yesus itu yang dicucuk paku itu, dan kalau belum kumasukkan jariku ini ke dalam lambungnya itu, aku tidak akan percaya apa ucapan kalian. Nah, adik-adik, setelah 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul kembali dalam satu rumah. Rumah itu tertutup semua pintunya, terkunci, jendela, pintu, tidak ada yang terbuka, semua tertutup. Semua di dalam rumah, termasuk juga Thomas. Nah, Yesus hadir. Yesus bisa masuk dan hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu semua. Dan Yesus juga mengatakan kepada Thomas, "Hei Thomas, mari sini tanganmu. Letakkan jarimu di tanganku ini yang ada lubang pakunya. Dan ulurkan tanganmu, masukkan ke dalam lambungku ini. Dan kamu jangan tidak percaya lagi. Percayalah." Lalu apa kata Thomas? "Ya Tuhanku, ya Allahku." Lalu apa kata Yesus kepadanya lagi? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu sebelum firman Tuhan ini. Hatiku percaya. Saat kita tidak melihat Tuhan sekalipun dengan mata yang Tuhan berikan ini, tapi ketika hati kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita, hadir di tengah rumahmu, di tengah-tengah keluargamu, bahkan di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan juga hadir di dalam setiap doa yang kamu naikkan. Tuhan juga hadir ketika engkau menyanyikan lagu pujian. Dan Tuhan hadir saat kita membaca firman Tuhan setiap hari bersama mama, papa, dan semua keluarga kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada Dia walaupun kita tidak melihat, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya
di dalam hati kita. Bahkan saat ini kita semua beribadah di dalam rumah. Bukan berarti Tuhan tidak hadir. Hadir. Tuhan hadir di setiap rumah kita. Tuhan ada di setiap rumah kalian. Iya, dalam ibadah kita setiap hari Minggu. Sekalipun kita tidak bisa ke gereja, tapi Tuhan hadir di dalam rumah kita. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Iya, siapa tahu? Ya, ada sukacita. Ada damai sejahtera. Adik sayang sama kakak, kakak sayang sama abang dan adiknya. Hormat kepada orang tua, patuh kepada nasihatnya. Apalagi di masa saat ini, kita akan menunggu, kapan sih Ma aku bisa sekolah lagi, pergi ke gereja lagi. Kita harus percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan kembali kesempatan itu. Kita akan kembali ke sekolah belajar, kita akan kembali bertemu beribadah ke gereja. Karena hati kita percaya, benar. Hati kita percaya. Sekalipun kita tidak melihat. Tapi karena hati kita percaya, Yesus sudah hadir di dalam hati kita. Kita undang Yesus agar Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka kita percaya Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan sukacita. Dan Yesus menolong kita setiap saat. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan biarlah hati kita tetap percaya. Sekarang kita kembali berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Masta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami di dalam rumah beribadah, Engkau juga hadir melalui sukacita kami, damai sejahtera di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu dalam kesehatan dan tetap memohon kepada Engkau agar Tuhan yang memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menutupnya nanti dengan satu pujian lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya When Jesus in the Family. Ada satu lagi bahasa India, Chapchesha Mere Kamanhe. Sekarang kita nyanyikan penuh dengan sukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, When Jesus in the family, happy, happy.
selesai hari ini, ibadah online yang kedua yang sudah kita lakukan. Kita bersyukur kita semuanya boleh mengikuti, dan biarlah kita terus berdoa agar suatu saat nanti kita boleh bertemu kembali di gereja. Sekarang kita tutup ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aset orang ganu, seng boy dalam non nami, salakah natorsa, dop ham hasoman nami, toram age huja. Amen. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ateni nai bata bapa, apa parsauran ni tondi na pasing ma, nama kosomani hita haganupan. Amen. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Yesus memberkati.